Pertama-tama buka Oktav dulu. Nah, lalu cari kan tadi udah dikasih file Octave-nya kan yang di drive. Nah, cari yang udah di-download. Nah, kalau udah langsung di-run aja. Ini change directory aja. Nah, nanti bakal ada muncul 3 figure. Nah, kan modul 3 ini tentang ADC dan transmisi baseband. Nah, figur 1 itu nanti bakal ngejelasin ADC-nya, figur 2 bakal jelasin transmisi baseband di sisi transmitternya, figur 3 bakal jelasin tentang transmisi baseband di sisi receiver. Pertama-tama di ADC-nya dulu. ADC yang kayak tadi di presentasi itu analog to digital conversion. Pertama-tama ada sinyal info, bentuknya sinyal analog. Nah, step pertama di ADC itu ada sampling. Sampling itu ada 3, ada natural, ideal, sama flat top. Nah, kalau di sini kita pakainya natural. Kayak tadi yang di PPT udah dilihatin juga, kalau natural tuh dia ngikutin bentuk sinyalnya. Nah, jadi miring kayak gini. Kalau flat top dia bakal lurus, kalau natural dia bakal satu titik gitu. Yang di lainnya juga masih miring-miring. Nah, di sampling ini ada beberapa yang penting. Yang pertama ada frekuensi sampling. Itu jadi kan ini sinyal analognya frekuensinya 2. Nah, kita harus sampling 2 kali dari frekuensi informasinya kan. Nah, berarti harus lebih dari 2. Nah, di sini kita pakai 20 FF ini menerangkan 20. Jadi dalam 1 detik bakal disampling 20 titik. Nah, masuk ke codingan sedikit tentang sampling. Gue mau jelasin tentang full strand. Full strand itu kita buat sinyal untuk mensampling sinyal analog. Nah, fungsinya itu apa? T ini adalah sumbu X yang mau disampling. D ini itu adalah frekuensi samplingnya. Rect pulse itu dia jenis samplingnya. TS per 16 itu periode
samplingnya. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi sampling sama periode sampling? Ini kan D nih. D itu stepnya dia TS 1/20. 1/20 itu 0,05. Jadi kalau di grafik ini kita bisa lihat tiap 0,05 dia bakal mensampling sinyal informasi. Ini 0, 0,05, 0,1, 0,15, dan seterusnya. Nah, itu tuh frekuensi sampling. Yang terakhir ini ada periode samplingnya. Nah, apa itu periode samplingnya? Itu waktu si pulsa samplingnya. Jadi kalau dari sini ke sini itu periode itu jarak antar pulsanya atau frekuensi samplingnya. Kalau dari awal pulsa sampai hingga akhir pulsa itu periode samplingnya. Itu poin-poin yang penting dalam sampling. Nah, setelah disampling kita ada kuantisasi. Kuantisasi itu kalau bahasa sayanya penglevelan. Jadi dalam sinyal tersampling kan ini periodenya belum 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 bagus ya, masih 1,2, 1,7. Nah, kita tuh nggak bisa ngirim data 1,2, 1,7 kayak gitu, harus dikuantisasi dulu. Nah, maksudnya apa? Jadi, misal saya punya sinyal kayak gini. Nah, amplitude maksimalnya kan di sini. Amplitude minimumnya di sini. Nah, jarak antar dua ini itu bakal dibagi-bagi sesuai bit yang tersedia. Misal kita punya 4 bit, berarti 2 pangkat 4, yaitu 16 level. Misal kita pakai 4 bit, berarti bakal jadi 16 level. Misal di sini ini level 1, ini level 2, ini level 3, ini level 4, ini level 5, sampai seterusnya. Jadi, misal tadi saya punya sinyal yang tersampling di sini sama di sini. Dengan asumsi sinyalnya seperti ini. Nah, ini kan akan dibagi misal 16. Nah, nanti ini yang sinyal tersampling yang ini tuh bakal masuk ke area mana? Apakah 7 atau berapa? Misal saya di sini 7, yang ini misal ini 13. Tuh. Jadi nanti bakal seperti ini. Nah, yang pertama dikuantisasi menjadi 9. Yang kedua jadi 14. Yang ketiga jadi 16. Ini kan yang pertama 23 dan seterusnya.
Nah, itu tuh penlevelan atau kuantisasi. Nah, lanjut ke yang terakhir, step terakhir di analog to digital conversion, yaitu encoding. Encoding itu kan tadi kita udah punya sinyal kuantisasi nih, udah desimal hasilnya. Misal ini 9. Nah, 9 ini bakal diubah menjadi biner. Nah, itu namanya proses encoding. Nah, tapi kalau di oktav ini, tadi proses kuantisasinya itu dari 1 hingga 16. Di mana 16 itu termasuk 5 bit. Kalau kita ingin menggunakan 4 bit, maksimal harus 15. Jadi dimulainya dari 0. Misal, saya contohkan yang pertama. Yang pertama kita dapat sinyal terkuantisasi dengan amplitudenya 9. Nah, 9 harus dikurangi 1 dulu buat menjadi skala 0 sampai 15. Jadi 8. Nah, binernya 8 itu berapa? Binernya 8 itu 1, 0, 0. Jadi nanti di sini itu akan menjadi 1, 0, 0, 0. Itu buat pulsa yang pertama. Contoh lagi yang kedua. Yang kedua dapat 14. Dikurangin 1, 13. Nah, 13 dibinerin jadi 1101. Nah, saya lihat di sini bakal jadi 1101 gitu dan seterusnya. Jadilah sinyal digital. Nah, itu tadi barusan adalah proses analog to digital conversion. Masuk ke figur 2. Sekarang mengenai transmisi baseband di sisi transmitternya. Nah, di sisi transmitternya itu ada apa aja? Jadi di sisi transmitternya itu ada sinyal info yang analog diproses ADC menjadi sinyal digital. Hanya itu di transmitternya. Nah, proses detailnya kayak apa? Kayak di figur 1 ini. Itu di sisi transmitternya. Jadi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui proses ADC. Lalu lanjut kita mentransmisikan sinyal digital yang kita sudah hasilkan ke receiver. Nah, sesuatu yang ditransmisikan melalui kanal akan menyebabkan sinyal tersebut mendapatkan noise. Di sini kita menggunakan AWGN. Nah, sinyal yang tadi bagus datar-datar seperti ini bila ditransmisikan akan mendapatkan noise menjadi tidak beraturan seperti ini. Jadi tidak datar lagi. Nah, sinyal ini perlu diperbaiki dengan sampler dan detektor. Nah, itu tuh apa? Sampler itu mengambil
mengambil contoh dari sinyal yang diterima di receiver. Nah, detektor itu dia menentukan apakah dia lebih dari threshold apa kurang dari threshold. Misal di sini amplitudenya terlihat 5. Nah, saya masang thresholdnya itu di 2,5. Nah, si detektor ini mastiin apakah itu di atas threshold apa di bawah threshold. Kalau di atas threshold akan dibuat menjadi 1. Kalau dia di bawah seperti yang di sini, di bawah threshold, dia akan menjadi 0. Nah, makanya akan menjadi sinyal seperti yang sama dikirim di transmitter. Nah, terus setelah diperbaiki, sinyal ini di decoding dengan jumlah bit yang sama dengan transmitter, yaitu 4. Nanti hasil decodingnya akan menjadi sinyal informasi yang diterima ini. Jadi perbandingan antara sinyal yang diterima dan sinyal yang dikirim itu seperti ini. Ini yang dikirim, ini yang diterima. Lumayan mirip. Nah, apa yang menyebabkan sinyal ini kurang mirip dengan sinyal yang dikirim? Itu ada beberapa faktor, yaitu ada frekuensi samplingnya yang tadi yang di sini, ataupun yang di kuantisasinya. Kan kalau di sini kita memakai 4 bit, bisa juga memakai 5 bit supaya lebih rinci penlevelannya. Kalau menggunakan 5 bit, dia akan levelnya akan menjadi lebih banyak, menjadi 32 level. Kalau misalnya 6 bit, bakal lebih jelas lagi, bakal menjadi 64 level. Nah, gitu. Mungkin sekian.